Salam damai sejahtera, selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam renungan singkat Minggu Pekan Biasa ke-25, Minggu 18 September 2016 bersama saya, Maria Claudia dari Jakarta. Marilah kita awali renungan singkat pagi ini dengan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak akan mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia yang masih hidup pasti memiliki masalah. Baik itu masalah ringan atau masalah berat, ataupun masalah yang berasal dari luar atau bahkan dari dalam dirinya sendiri. Sikap manusia pun berbeda-beda dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang bersikap cuek saja, masalah yang ada dibiarkan tidak diselesaikan, dan berpikir masalah yang ada pasti akan hilang dengan sendirinya. Menyelesaikan masalah kita dengan mengorbankan orang lain, bahkan orang lain yang tidak mengerti permasalahan yang ada. Atau yang ketiga, berusaha menyelesaikan masalah kita meskipun kita tahu masalah itu sulit
dan mungkin akan memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk berusaha menerima setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita diminta untuk berusaha untuk menyelesaikannya. Tuhan meminta kita menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita dengan cara kita bersabar. Kita tetap setia pada Tuhan dan selalu berpegang padanya. Tuhan juga meminta kita menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan tidak menyalahkan orang lain, dengan tidak menyeret orang lain dalam permasalahan kita. Karena dengan kita melibatkan orang lain yang tidak bersalah atas masalah kita, kita sama saja kita tidak mengasihi sesama kita. Kedua, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan mencari akar permasalahan yang ada dalam masalah hidup kita. Dan yang terakhir, kita berpasrah kepada Tuhan dengan menyerahkan segala masalah kita, luka hati kita, dan menyerahkan semuanya dan percaya bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan masalah kita. Tapi kita tidak boleh menuntut Tuhan untuk segera menyelesaikan masalah kita tanpa kita sedikit pun berusaha untuk menyelesaikannya. Hidup kita ibarat anak tangga, dan masalah adalah ujian untuk dapat menaikkan anak tangga kehidupan kita. Kita tidak boleh menyerah dengan meninggalkan anak tangga tersebut jika kita belum menyelesaikan masalah yang ada. Yakin, pasti ada cara dan pertolongan dalam setiap masalah, seperti hanya pegangan anak tangga. Saat kita lelah, kita jatuh, kita seperti tidak ada yang menolong, berpeganglah pada pegangan anak tangga itu, bersandarlah. Namun jangan pernah meninggalkan anak tangga tersebut. Bersabarlah, terus berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah, dan tekunlah. Yakin bahwa Tuhan akan membantu kita. Ya Tuhan, terima kasih atas segala hal yang Kau berikan kepada kami, termasuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Jadikanlah kami selalu bersyukur atas segala rahmat-Mu, termasuk setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami. Semoga setiap masalah yang kami hadapi semakin mendekatkan kami kepada kasih dan karunia-Mu. Amin.